Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Saputra dari kelas 11 TKCC. Kali ini saya ingin membacakan rangkuman saya tentang bandwidth. Bandwidth adalah transfer yang memiliki dan besar yang dapat dilakukan pada saat waktu dalam pertukaran data. Kata bandwidth sering kita dengar apalagi saat membahas mengenai topik virtual private server atau VPS. Kenapa aspek-aspek dua ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Infrastruktur layanan yang dibangun. Infrastruktur internet dirancang, dibangun, dan dioperasikan oleh penyedia layanan internet. Ketika sebuah bisnis melibatkan ISP untuk akses internet, ISP biasanya terhubung ke infrastruktur data center di dalam ruang bangun yang indah dan aman. Kecepatan transfer data. Ketidakcocokan duplex jika digambarkan merupakan sebuah dua mobil yang mencoba untuk melewati satu sama lain di jalan satu arah ketika berjalan berlawanan. Ketika duplex penuh, PC Anda mengirim dan menerima data dalam waktu bersamaan. Lebar bandwidth. Lebar pita dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam ruang tertentu. Sebagai contoh, line telepon memiliki bandwidth 3000 Hz yang merupakan rentang antara frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah yang dapat dilewati oleh line telepon ini. Jumlah pengguna, ya sadar atau tidak, pengguna atau user merupakan salah satu yang dapat menyebabkan performa jaringan begitu sederhana seperti mengunduh file di internet atau menonton YouTube. Kualitas koneksi. Kualitas koneksi internet yang baik ditentukan oleh beberapa cepat dan beberapa konsisten nilai ping yang terjadi. Dengan kata lain, koneksi internet yang baik mempunyai nilai ping yang kecil serta detail yang kecil dan stabil. 2. Mekanisme bandwidth. Jelaskan network bandwidth capacity. Bandwidth capacity diartikan sebagai nilai maksimum sebesar transfer data atau tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Jelaskan network bandwidth consumption. Bandwidth internet adalah sejumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau BPS. Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Jelaskan asymptotic bandwidth. Asymptotic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data, contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Jelaskan typical of bandwidth. Analog atau digital. Bandwidth analog adalah biasanya tentang frekuensi dalam satuan hertz, di mana sebuah sinyal dapat diperoleh secara akurat. Bandwidth digital adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bit per second. Tipe bandwidth ini menggunakan sinyal digital dalam transmisinya. Jelaskan internet connection bandwidth. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. 3. Parameter pengukuran lebar bandwidth. Jelaskan throughput yaitu kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam bps bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Jelaskan upstreaming. Upstreaming adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network SMOC. Jelaskan downstream. Downstream adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. Jelaskan kecepatan bandwidth adalah volume yang dapat ditransmisikan melalui koneksi internet diukur dalam megabit per detik atau Mbps. Kecepatan adalah tingkat di mana data atau informasi atau konten mencapai perangkat Anda. Tablet, laptop, smartphone, dan lain dari internet ini juga diukur dalam Mbps. Jenis internet connection bandwidth. Apa itu bandwidth internet? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel internet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Analisis kebutuhan bandwidth. Jelaskan bandwidth capacity. Bandwidth ialah besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien pada hitungan bit per second. Kabel internet akan dilewati trafik paket data dengan nilai maksimal tertentu. Jelaskan shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan
sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dari 15 Mbps tersebut, bandwidth yang Anda dapat akan di bawah itu. Jelaskan delicate bandwidth. Delicate bandwidth seperti namanya adalah bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna. Dengan paket khusus, bisnis Anda adalah salah satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dialokasikan bandwidth hanya untuk Anda digunakan. C. Kualitas koneksi. Jenis server pada TCP. Beberapa layanan internasional yang diukur TCP diantaranya A. Pengirim file transfer protocol atau VTP, B. Remote Login Network Terminal Protocol atau Telnet, C. ML SMTP Simple Mail Transfer Protocol, D. Network File System atau NFS, E. Remote Exit 41 dengan TCP dan lain bekerja. Jelaskan apa itu layanan normal hasil data dan contoh lainnya. Database adalah atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, penggunaan dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Jelaskan apa itu layanan network manajemen dan contoh lainnya. Pengertian network manajemen adalah sistem layanan yang mengatur dan monitoring data kecil. Network manajemen juga bisa dikatakan metode prosedur dan tools yang berhubungan dengan operasional, administrasi, maintenance, dan protokol sistem jaringan. Network manajemen dalam teknologi umum. Jelaskan apa itu real time dan contoh lainnya. Pada awalnya istilah real time digunakan dalam situasi simulasi. Memang sekarang lazim dimengerti bahwa real time adalah cepat, namun sebenarnya yang dimaksud adalah simulasi yang bisa dinamai dengan proses sebenarnya yang sedang disimulasikan. Jelaskan apa itu layanan streaming, aplikasi dan contoh lainnya. Pengertian streaming secara umum dari dua definisi tadi dapat dikatakan bahwa streaming adalah proses transfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan. Jelaskan apa itu layanan theoretical data application dan contoh lainnya. Cloud computation adalah penyediaan source IT yang di internet yang bisa dapat sesuai kebutuhan. Pembayaran pun sesuai kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu membeli atau memiliki dan melakukan pembayaran pada data counter yang aman dan fisik server. Jelaskan apa itu layanan network security management dan contoh layanannya. Keamanan jaringan network security merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang fungsi sangat penting untuk menjaga kualitas dan integrasi data serta menjamin ketersediaan layanan bagi penggunanya. Jelaskan apa itu layanan network control traffic dan contoh lainnya. Saat melihat kontrol traffic jaringan tersebut aplikasi, Anda perlu memahami sumber traffic sehingga Anda dapat mengoptimalkan dengan tepat. Jelaskan apa itu layanan spread server dan contoh layanannya adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupa membuat mesin dan sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host berhubungan ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Jelaskan apa itu layanan dan layanannya. Scavenger adalah sebuah proyek yang dinaungi oleh The Better Grants People (TBGP), di mana menjadi sarana untuk masyarakat dalam membantu pengelola daur ulang sampah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dua faktor yang mempengaruhi quality of server jaringan komputer. Jelaskan apa itu delay. Delay adalah teknik pemrosesan sinyal audio yang merekam sinyal input ke media penyimpanan dan kemudian memutarnya kembali setelah jangka audio tertentu. Jika pemutaran tertunda dicampur dengan audio langsung, itu menciptakan efek seperti gamma, di mana audio asli terdengar diikuti oleh audio yang tertunda. Jelaskan apa itu variation. Dalam jaringan komputer, variation paket keterlambatan adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung dan antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Jelaskan apa itu paket loss. Paket loss terjadi ketika salah satu lebih paket dari yang melintasi jaringan komputer tidak mencapai tujuannya. 2. Jelaskan apa itu paket reordering. Dalam jaringan komputer, pengiriman out of order adalah pengiriman paket data dalam urusan yang berbeda dari pengirimannya. Jelaskan apa itu average rate dan bullshit. ARR merupakan tingkat pengembalian nilai informasi berdasarkan perhitungan jumlah kas masuk yang diterima selama masa perjalanan informasi tersebut yang dibagi dengan jumlah periode atau tahun perjalanan informasi itu sendiri. Burst adalah bandwidth tambahan di atas max limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Burst akan terjadi jika average rate dari code lebih kecil dari settingan burst tersebut.
Jelaskan apa itu desynchronizing TCP session. Sinkronisasi TCP adalah teknologi yang digunakan dalam serangan TCP hashing. Ini dipicu oleh proses di mana nomor urut dalam paket yang masuk berbeda dari nomor urut yang diharapkan. 3. Komponen yang mendukung quality of server jaringan komputer. Jelaskan apa itu queuing. Queuing atau antrian adalah barisan elemen yang apabila elemen ditambah maka penambahannya berada di posisi belakang. Jika dilakukan pengembalian elemen yang dilakukan di elemen paling depan, oleh karena itu sifat FIFO, first in first out. Jelaskan apa itu signaling. Signaling adalah sebuah pensinyalan yang dibutuhkan dalam melakukan panggilan di jaringan telekomunikasi. Arah signaling terdiri dari arah forward, arah reverse. Jelaskan apa itu klasifikasian. Klasifikasian adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti column analysis dan risk management biasanya melibatkan metode klasifikasian. Jelaskan apa itu marking. Marking adalah salah satu bagian dari proses produksi. Marking memberikan nilai tambahan terhadap produk-produk milik Anda dan juga memberikan proteksi hak paten untuk para penonton di market. Jelaskan apa itu administration control. Kontrol menerima adalah proses validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup dan untuk yang diusul. Jelaskan apa itu congestion control. Transmission control protocol congestion control atau TCP congestion control merupakan protokol yang telah digunakan secara luas untuk mengatasi permasalahan congestion. Jelaskan apa itu traffic shaping. Traffic shaping adalah salah suatu istilah yang mengacu pada subsistem antrian paket dalam suatu jaringan atau perangkat jaringan. Jelaskan apa itu integrated and indifferentiated service. Integrated service adalah layanan beberapa model yang dapat menampung beberapa persyaratan kos. Dalam model ini, aplikasi meminta jenis layanan tertentu dari jaringan sebelum mengirim data. Differentiated server adalah layanan beberapa model yang dapat memenuhi persyaratan kos yang berbeda, namun tidak seperti dalam metode server. Aplikasi yang menggunakan differentiated server tidak secara eksplisit memberikan sebelum mengirim data. Jelaskan apa itu cost policy. Cost definisikan sebagai kemampuan untuk menjamin kebutuhan jaringan tertentu seperti bandwidth, latency, jitter, dan kehandalan untuk memenuhi server level agreement (SLA) antara provider aplikasi dan end user. Dia menggunakan throughput, delay, dan packet loss. Jika rumus menghitung throughput dan berikan contohnya. Throughput adalah kecepatan rata-rata yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu, juga di mana kita sedang melakukan koneksi satuan yang sama dengan bandwidth, yaitu bps. Rumus untuk menghitung nilai throughput sama dengan jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman data. Jelaskan rumus menghitung rata-rata delay dan berikan contohnya. Delay adalah waktu terbentuk satu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menuju tujuannya. Delay diperoleh oleh sisi waktu kirim antara satu paket TCP dengan paket lainnya direpresentasikan dalam suatu rekor. Rumus yang menghitung nilai delay adalah rata-rata delay sama dengan total delay bagi total paket yang diterima. Jelaskan rumus menghitung paket loss dan berikan contohnya. Paket loss adalah kebanyakan yang paket delay pada suatu jaringan. Paket yang disebabkan oleh tabrakan penuhnya kapasitas jaringan dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya antara ultimate paket. Software. Jelaskan apa itu software. Software merupakan entitas berbasis software yang menjadikan fungsi kontrol panggilan pada jaringan IP diperkenalkan oleh International Software Consortium atau ISC yang sekarang telah berubah namanya menjadi IPCC dan terakhir berubah lagi. Dua jenis komponen switch media gateway control MGC berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Signal gateway, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC.SG hanya menangani penyiaran SS7. Media gateway berfungsi sebagai elemen transpondasi untuk melakukan trafik dalam jaringan software dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Aplikasi server. Aplikasi adalah server yang menampung aplikasi kerangka kerja aplikasi untuk membangun
membangun server aplikasi. Media server kemungkinan Anda untuk berbagi media dengan perangkat di jaringan yang sama. Fungsi ini mendukung Mac OS dan Windows. 3. Jelaskan apa itu software kelas 4. Software yang digunakan untuk lalu lintas acara operator biasanya disebut kelas 4. Yang fungsi utama dari kelas 4 adalah besarnya ukuran software dari panggilan jarak jauh. Jelaskan apa itu software kelas 5. Software kelas 5 baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Kelas 5 switch ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP, PBX Fixer, Cantel Service, Linker, Welcome, Group, Business, dan lainnya. Fitur dan fungsi software. Jelaskan fungsi switching pada software. Fungsi switching berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Jelaskan fungsi kontrol pada software. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi kesignalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh server telepon dan itu sendiri. Jelaskan fungsi signal pada software. Mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signal yang berbeda seperti SS7, MGCP, IP, SIP, H323, dan lain-lainnya. Jelaskan fungsi interface pada software. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut application programming interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambah atau mengembangkan server yang digunakan untuk menambah service. Dukungan wajib untuk melakukan kontrol lain. Jelaskan call transfer pada software. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Jelaskan hunting group pada software. Hunting group adalah sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon suatu telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Jelaskan call forward pada switch. Call forward adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalih pelanggan yang datang ke nomor lain untuk pada saat fitur ini diaktifkan. Jelaskan konferensi call pada software. Fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik secara call training atau call branding. Sistem mempunyai kemampuan untuk menangani panggilan konfirmasi untuk tinggal terlebih. Jelaskan abbreviated dialing pada software. Abbreviated dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkat yang terdiri dari 1 atau 2 digit. Jelaskan call waiting pada software. Call waiting adalah fitur yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Jelaskan call forwarding pada software. Call forwarding adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di sebuah asosiasi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Jelaskan Child Interfacing Presentation atau CIP pada software adalah fitur yang memungkinkan pelanggan mengetahui identitas pemanggil. Sistem software harus dilengkapi dengan perangkat pembangkit VSK scanning untuk mengirimkan CLI. Jelaskan Client Innocent. Jelaskan CLIR pada software. Child atau CLIR adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor telepon, sedangkan kebalikannya Client Identification CLIR digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor telepon. Cari informasi beberapa jenis software oleh vendor dan beberapa yang beredar di pasaran. Voice System ETL Voice Service. ETL Switch adalah platform switch unggul untuk bisnis retail, grosir, healthcare, dan call shop global. 2. Sandwich adalah format standar yang mencakup manajemen gateway panggilan serta pelanggan yang efisien bersama dengan peraturan panggilan, pengalihan, dan pemantauan cerdas. Soundforce ENC adalah penyediaan permukaan produk infrastruktur paket suara untuk jaringan publik baru. Voxwave adalah sebuah software yang digunakan dalam komunikasi yang beroperasi ketika suara dideteksi melalui ambang batas tertentu. Media Call Switch SBC adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Royal Switch LTE M5501 mewujudkan berbagai akses jaringan komunikasi seperti akses ke jaringan inti melalui protokol SIP dan akses ke PSN melalui digital trunk gateway atau trunk analog. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.